Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang sehat alhamdulillah, yang sedang sakit atau kurang sehat kita doakan semoga lekas sehat. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana memanfaatkan persaingan untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau bertanya, apakah di daerah kalian ada keunggulan ekonomi? Dan apakah ada pengaruhnya bagi kehidupan? Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi dan menganalisis pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia beserta pengaruhnya. Sebuah negara termasuk Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi yang dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan pusat keunggulan ekonomi di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia misalnya 1. PT Freeport Indonesia yang menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak, serta memasarkannya ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, ada perusahaan tambang minyak negara. Kilang minyak merupakan pabrik yang mengolah minyak mentah menjadi produk protelum yang bisa digunakan secara langsung atau menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Yang ketiga, ada Batik Indonesia. Menjadi pusat keunggulan ekonomi karena merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif dan memiliki corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya. Contohnya batik Pekalongan, batik Sidomukti, batik Truntung, dan sebagainya. Selanjutnya, pusat keunggulan ekonomi di Indonesia memiliki pengaruh bagi kehidupan di berbagai bidang. Di antaranya 1. Migrasi penduduk. Penduduk akan melakukan migrasi ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan. Yang kedua, di bidang transportasi. Agar interaksi antar negara berjalan dengan baik, prasarana transportasi udara dan laut di Indonesia terus ditingkatkan karena memiliki keunggulan dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkut. 3. Lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat unggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Yang keempat, di bidang pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Oleh sebab itu, negara harus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat internasional. Yang kelima, di bidang pekerjaan. Apabila pusat keunggulan mampu menarik minat pasar luar negeri, maka jumlah produksi akan meningkat dan berakibat bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga memperluas lapangan kerja. Dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia memiliki keunggulan yang jika dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk semakin memperdalam pengetahuan, coba kalian lakukan penelitian sederhana terhadap pusat keunggulan yang ada di sebuah daerah. Terkait apa saja faktor pendukung, manfaat, kendala, serta upaya untuk menghadapi kendala tersebut. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat, dan Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.